saya Rina Putri Angelika, NPM 2006-59976 dari Program Studi Okupasi Terapi Angkatan 2020, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelumnya, apa dan bagaimana sih pemeriksaan tanda vital itu? Simak penjelasannya dulu ya. Glasgow Coma Scale merupakan skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien secara kuantitatif dengan cara menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan GCS, yaitu eye opening response, verbal response, dan motor response. Total skor terendah dalam pemeriksaan GCS adalah 3, sedangkan skor tertingginya adalah 15. Skor 1, mata pasien tidak merespon saat dipanggil ataupun diberi rangsangan nyeri. Skor 2, mata pasien terbuka ketika diberi rangsangan nyeri. Skor 3, mata pasien terbuka hanya dengan perintah. Skor 4, mata pasien akan membuka secara spontan, bahkan tanpa rangsangan nyeri sekalipun. Skor 1, pasien tidak menjawab ketika ditanya. Skor 2, pasien memberi respon dengan suara yang tidak jelas. Skor 3, pasien merespon dengan kalimat yang tidak nyambung. Skor 4, pasien merespon ketika ditanya dengan sedikit kebingungan. Skor 5, pasien bisa merespon pertanyaan dengan baik. Skor 1, pasien tidak merespon ketika diberikan rangsangan nyeri. Skor 2, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Skor 3, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Skor 4, pasien menghindari rasa nyeri. Skor 5, pasien menepis rasa nyeri. Skor 6, pasien mampu melakukan gerakan sesuai perintah. Letakkan termometer pada aksillary atau ketiak pasien. Kemudian, tunggu sekitar 5 menit. Suhu normal ialah 36 hingga 36,9 derajat Celcius. Suhunya normal ya, Bu. Hitung berapa kali pasien melakukan inhale dalam jangka waktu 15 detik, kemudian kalikan hasilnya dengan 4. Pernapasan normal ialah 12 hingga 20 kali per menit. Pernapasan yang normal harusnya effortless, regular, dan smooth. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah ialah volume darah, kekuatan kontraksi, elastisitas dinding arteri. Denyut nadi normal, sistoliknya 120 hingga 140 mm Hg, dan diastoliknya 60 hingga 80 mm Hg. Pemeriksaan dilakukan pada arteri brachialis dengan teknik auskultasi dan palpasi. Alat yang digunakan ialah stetoskop dan sphygmomanometer atau yang biasa dikenal dengan tensimeter. Siang Bu, saya izin melakukan ini ya, pemeriksaan tekanan darah hari ini. Oke Bu. Baik, tensinya normal ya Bu? Oke, makasih Bu. Makasih juga Bu. Temukan lokasi denyut nadi dengan sedikit menekan jari di bagian dalam siku. Kemudian, pasanglah manset di lengan pasien sesuai dengan petunjuk yang tertera di bagian luar manset. Umumnya terdapat tanda posisi arteri sebagai panduan pemasangan manset dengan benar. Selipkan manometer pada manset agar tidak lepas. Kenakan stetoskop dan tempelkan kepala stetoskop di lengan, tepat di atas lekukan siku bagian dalam.
Pegang bola tensi dan pastikan katup dalam posisi tertutup sambil perhatikan jarum penunjuk tekanan, pompa manset hingga jarum menunjukkan angka 180 mm Hg. Jika sudah, berhenti sebentar dan kemudian lepaskan tekanan pada manset secara perlahan dan konstan. Perhatikan jarum menunjuk tekanan. Suara denyut nadi keras yang terdengar pertama kali merupakan tekanan sistolik. Perhatikan terus hingga suara tersebut hilang dan seperti desiran angin saja. Itulah tekanan diastolik. Dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu auskultasi dan palpasi. Palpasi bisa dilakukan di berbagai area seperti arteri karotis, brachialis, radialis, femoralis, dan poplitea. Sedangkan auskultasi perlu menggunakan stetoskop. Denyut nadi normal ialah 60-90 kali per menit.